masih mengejar kasus delik aduan. Ini saya baca suratnya. Perihal pengaduan kasus atau delik aduan nomor B126 PK 12/1/2016 kepada yang terhormat Kasat Reskrim Polres Pati. Ya, kepada yang terhormat Kapolres Pati, dengan ini saya SH alias D, alamat RT 4 RW 1, Desa Karangkunang, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Ketua LKBH Pukat Pati, adalah korban penerlantaran. Ya, penerlantaran saber larut yang dilakukan oleh nama Indah Wahyu Widiawati, alamat SDN Tambak Romo 3, Gria Lestari nomor 26, Gabus, pekerjaan guru, alamat asal Prajeksari, Papuan Tempuran Magelang. Delik aduannya: 1. Melaporkan rekayasa kasus berulang yang dilakukan oleh tersangka Indah Wahyu Widiawati berupa kasus pencurian, penggelapan, percobaan pembunuhan, penipuan, penganiayaan, penelantaran, pencurian uang yang dicuri Rp 110 juta, dan barang-barang yang digelapkan, surat berharga milik negara, sertifikat, kartu keluarga, notaris, surat nikah, akta kelahiran, surat-surat penting lainnya. Kejadian 11 November 2011 jam 22 WIB TKP di rumah Desa Karangkunang RT 4 RW 1. Setelah kejadian itu, tersangka melarikan diri, bersembunyi, dan mengalihkan kasus pidana itu dengan perdata gugat cerai yang diajukan bersama-sama Dinas Pendidikan Tambak Romo. Yang kedua, mohon tersangka ini untuk ditahan di kepolisian atas dugaan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan bahaya kerugian bagi negara, masyarakat, dan kesusahan bagi korban. Atas perbuatan ini dikenakan pasal 378, 351, 338, 372, 362, dan 227, dan pasal lain yang seimbang dengan kasusnya. Yang ketiga, bahwa kejadian ini sudah dilakukan penelitian penyelidikan oleh Polres Pati, tinggal upaya pembuktian dan melengkapi gelar, melengkapi barang bukti, sehingga tidak perlu lagi ada pembuktian baru, karena perbuatan jelas sudah dilakukan oleh tersangka secara berturut-turut, berlapis. Lalu tersangka melarikan diri dan membuat alibi lainnya untuk upaya gugat cerai. Demikian ini laporan tembusan Kapolres Pati, Bapak Bupati, BKD, Binmas Islam Pati, dan sebagainya. Apa yang kami sampaikan ini adalah suatu delik aduan yang mana nantinya ke depan delik aduan ini akan diarahkan kemana. Ini kita serahkan sepenuhnya penyelarasan kasus. Somasi kedua yang saya sampaikan adalah kepada yang terhormat Kapolsek terkait, berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani, ya, kuasa tanda tangani pemohon atas nama Saudara Sholihul Hadi terlampir mengaku bahwa Saudara Sholihul Hadi mempunyai hak atas insentif tunjangan suami dan PNS, yaitu istrinya guru SDN 3 Tambak Romo atas nama Indah Wahyu Widiawati terhitung tahun 2011-2016 sebelum dapat diselesaikan gugat cerai. 2. Mengingat dengan cara terpermediasi maupun resolusi dengan pihak-pihak, Saudara Indah Wahyu Widiawati Seki Muhammad Sutopo MM, Kepala Dinas Pendidikan Tambak Romo, selalu menghindar, sulit dihubungi, yaitu guna membicarakan persoalan terkait pembayaran insentif tunjangan yang tertahan, maka kami mohon bantuan pihak yang berwajib membantu upaya penyelesaian konsinyasi tersebut. Yang ketiga, bahwa Saudara Muhammad Sutopo MM, Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, yang telah melakukan kesepakatan pembayaran melalui lisan, namun belakangan melakukan ingkar janji dengan mengalihkan pembicaraan, melempar tanggung jawab, menghindari pertemuan, dan sulit ditemui. Persulit
urusan birokrasi mengklaim bahwa klien hilang hak karena sakit jiwa, membina dengan kata-kata tidak bertanggung jawab dengan membuat putusan atas dasar rumor, laporan sepihak, dan masih dalam opsporing. Mohon bantuan pihak terkait untuk meminta keterangan Muhammad Sutopo agar memberi keterangan terkait tuntutan yang disampaikan Saudara Solihuliati sebagaimana dimaksud dalam pokok surat. Demikian somasi ini disampaikan. Diharapkan dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tambahannya ada laporan kehilangan keluarga dan perampasan yang terhormat. Ya, terkait dengan hormat, negara ini adalah tempat bernaung seluruh rakyat Indonesia. Negara ini adalah negara yang berpayung hukum, di mana rakyat harus mendapatkan perlindungan hukum dari negara, baik langsung tidak langsung, baik diminta atau tidak diminta, atas adanya tindakan anarkis yang dilakukan oleh warga negaranya terhadap warga negara lainnya. Sehubungan dengan ini, saya nama Solihuliati SAG SPD, alamat RT 4 RW 1 Karangkonang Winong Pati, Jawa Tengah, meminta penelusuran hukum atas tindak kesenang-wenangan salah satu anggota oknum polisi atau penegak hukum yang bernaung di bawah Kepolisian Republik Indonesia yang bernama Bambang Permati Bribka, yang bertugas di Satreskrim Polsek Sukolilo dengan ciri berkulit putih, badan tegap 170. Di atas mata dahi kiri ada bekas luka, mulut menganga agak ke depan, diduga beralamat di Desa Tambak Romo, Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati, yang telah merampas membawa kabur membalari anak dan istri sah di tengah jalan antara Telogoayu sampai dengan Gabus setelah mengikuti pengajian. Kejadian ini terjadi pada hari Minggu tanggal 11 dan tanggal 11 September 2011 jam 11 malam di depan Masjid Mojolawaran. Sebagai akibatnya saya kehilangan anak saya dan istri saya, sehingga sekarang putus kontak hingga hari ini. Saya diteror dan diancam bila melaporkan ke pihak yang berwajib dan berwenang. Saudara Bambang Permati akan membunuh saya dan istri saya jika saya melaporkan kepada yang berwenang. Perlu diketahui, nama istri saya Indah Wayu Widiawati, AMPD, umur 37 tahun, dan anak saya nama Hilda Diswistia Dismayanti, kelas 4 SD, 11 tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta keadilan, tanggapan serius dari berbagai pihak, mensikapi menindak aparat yang mencederai citra dan nama baik Polri, dan berkenan untuk menghukum anak buahnya yang memberi tindakan sesuai dengan hukuman yang berlaku. Demikian atas dukungan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Tembusan Presiden RI Bambang Susilo Bambang Yudhoyono, Kapolri di Jakarta, Kapolri di Jawa Tengah, Kapolres Pati, Kapolsek Sukolilo, Kadit Sarsel Polda Jawa Tengah, Provos Polda Jawa Tengah, DPR MPR RI Rahmat Daniel, Komisi Ombudsman Nasional, dan kepada yang terhormat Bapak Kapolda Jawa Tengah, sehubungan dengan pengaduan Solihuliati tentang tindakan kekerasan, pengancaman, pemerasan, dan arogansi yang dilakukan oknum anggota Polres Pati yang bernama Bribka Bambang Permati 2 Juni 2014. Ya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kembali menerima surat pengaduan 6 Mei 2014 yang disampaikan Saudara Solihuliati, di mana pengadu menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini belum ada respon dari Polres Pati dan Provos Polda Jawa Tengah untuk menindaklanjuti laporan pengadu. Atas pengaduan tersebut, Komnas HAM telah mengadukan surat nomor sekian, tanggal sekian, ditujukan kepada Propam Polda Jawa Tengah untuk meminta penjelasan mengenai masalah yang dilaporkan pengadu dan tindak lanjut yang telah dilakukan dalam mengupayakan penyelesaiannya. Kami belum menerima tanggapan atas surat Komnas HAM tersebut dan tindak lanjut selanjutnya oleh Polsek dan terkait. Selanjutnya, pengadu menyampaikan ada indikasi tidak adanya jaminan keamanan bagi pengadu serta adanya upaya pengalihan kasus oleh Polsek terkait, yaitu Winong, Gabus, dan Tambak Romo, dan Pucak Wangi, di mana laporan pengadu di Polsek Winong ditolak dan tidak direspon. Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, dan meminta saudara untuk: 1. Memberikan penjelasan atas surat Komnas HAM. 2. Segera menindaklanjuti penanganan kasus tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mengingat ketentuan pasal 14 huruf G Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa di dalam melakukan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas, yaitu G, melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
Yang ketiga, melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut secara objektif, transparan, sesuai dengan perundangan yang berlaku, dan memberikan keamanan bagi pengadu. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. Tembusan kepada yang terhormat Ketua Komnas HAM Kapolres Pati. Hal laporan pengaduan kepada yang terhormat Bapak Kepala Kepolisian Resort Pati. Dengan hormat, dengan ini saya bertambah tangan di bawah ini nama Hartini Sutiono, alamat Karangwotan, tukang pijat dan tani, bersama ini mengadukan hal berikut bahwa pada sekira Februari 2012 sekitar 21.00 WIB di jalan antara Desa Sugen Kepulauan Saudara Didik Solihuliati dihadang di tengah jalan oleh Saudara Jayu Setianto dengan teman-temannya. Banyak 6 orang lalu, menurut pengakuan Saudara Didik, dianiaya lebih dari 17 kali pukulan, lalu Saudara Jayu melakukan 11 colet dari jok vario untuk disabetkan kepada korban. Namun korban sudah terkapar dan akan pemukulan itu. Dalam hal ini, kejadian ini sangat cepat. Setelah kejadian itu Saudara Jayu meninggal TKP, saksi Minahmat dan yang lainnya di Klecor Gunung. 2. Korban Didi sampai dengan sekarang menderita trauma depresi yang selalu ketakutan. Korban juga menderita cacat permanen, kepala pusing-pusing, mudah lupa ingat, linglung, berputar-putar, janur hidung sebelah kanan pecah, tulang bawah mata kanan bengkak, rahang bawah patah, gigi patah, dan sampai sekarang korban menderita cacat permanen akibat kasus tersebut. Mohon agar kasus ini diusut tuntas. 3. Bahwa kejadian itu pada waktunya sudah dilaporkan kepada Polsek Wilong langsung ke K-unitnya yaitu Tamcis, namun tidak ditindaklanjuti. Yang keempat, mohon agar Kapolres Pati membuka kasus premanisme penganiayaan berat ini serta persekusi yang dilakukan oleh Saudara Jayu Setianto untuk diproses hukum. 5. Menurut laporan masyarakat Desa Danyang Mulyono diterangkan bahwa Saudara Jayu Setianto juga sering menganiaya istrinya, menganiaya tetangga, namun masyarakat takut melapor. Selanjutnya mohon agar pelaku penganiayaan tersebut dapat dituntut sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Demikian apa yang saya sampaikan. Laporan selanjutnya adalah dari Reskrim Polres Pati, Tembusan Kapolres Pati, pasal Saudara Solihuliati melaporkan tentang dugaan tindak pidana barang siapa yang dengan suatu perbuatan sengaja menggelapkan asal usul seseorang sebagai dimaksud 277 KUH pidana. Yang kedua, sehubungan dengan rujukan tersebut atas guna kepentingan penyelidikan dan laporan pengaduan Saudara Solihuliati alias Sidik tanggal 27 Mei 2016 tentang dugaan tindak pidana barang siapa dengan suatu perbuatan sengaja menggelapkan asal usul seseorang sebagai dimaksud pasal 277 KUH pidana. Bersama ini mohon saudara untuk hadir menunggu tersebut. Demikian untuk menjadi maklum koordinasi Saudara Solihuliati. Ini semua adalah jelas. Kami meminta keterangan ini bahwa kami benar-benar kurang mampu dalam hal hukum. Dalam hal ini adalah tidak mampu dalam hal hukum. Kami meminta ini ditindaklanjuti dan buktinya sudah jelas di mana dan siapa, apa saja yang dilakukan dan apa yang bisa dilakukan. Bahwa Saudara Indah Wayudiawati jelas terbukti, ya, banyak bukti yang mengatakan bahwa Saudara Indah Wayudiawati itu banyak melakukan manipulasi, sehingga apa yang disampaikan ini mengalami atau memberikan keterangan yang kuat akan kerusakan daripada kebenaran laporan tersebut. Maka dalam hal tolak penelitian ini, kami meminta akibat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Indah Wayudiawati ini segera dapat ditindaklanjuti dan tidak ada pembenaran secara sepihak atau di mana tidak ada suatu hal tertentu yang dapat dihindari. Maka dalam hal tidak dapat ditindaklanjutinya, ini
saya juga menyampaikan keprihatinan yang mendalam. Kenapa laporan yang kami sampaikan ini bisa sampai berlarut-larut seperti sekarang ini. Maka dari itu, demi keadilan tersebut, kami juga meminta laporan yang lainnya kepada Kapolres Pati yang ada kaitannya dengan kasus tersebut segera untuk dapat diselesaikan. Maka dalam hal ini, agar apa yang kami sampaikan ini dapat menjadi bahan kajian. Maka itu setidaknya dari kasus ini ada upaya gelar perkara atau upaya penelusuran dan penyelidikan kembali atas aksi brutal, arogan, anarkis, dan premanisme yang dilakukan oknum anggota Polres Pati dan diduga adalah preman, aksi adanya penggelapan, pencurian, perampasan, penculikan yang membawa lari istri seorang lain, begal, jahatan ras, dan persekusi yang dilakukan oleh oknum anggota Polri atas nama Bribka Bambang Permadi yang sengaja ditutup-tutupi dan pengalihan kasus, dan ini adalah seorang oknum anggota Polres Pati dan mungkin ada yang lainnya kah, maka mohon kasus ini kembali untuk diungkap oleh Mabes Polri. Jadi Mabes Polri menyampaikan ke Kapolri, menyampaikan ke Polda Jawa Tengah dan melalui Disreskremsus dan Propam, sehingga sampai dengan sekarang kasus tersebut belum ada upaya penyelesaiannya dan pengungkapannya, dan kepolisian memiliki kewajiban wewenang untuk dapat kembali mengungkap, menuntut, membuka, dan melakukan upaya penegakan hukum. Dan demi supremasi hukum dan keadilan, hak itu mengikat, hak itu memberi perintah, dan hak untuk memberi kuasa untuk menuntut atas ketaatan pada siapapun untuk menghormati hukum. Yang kedua ada kewibawaan hukum ini harus dihormati, yaitu artinya wibawa itu memberi perintah yang harus